nama pencuri itu pasti akan berkata, saya terlanjur mencuri mangga karena saya kepengen makan mangga. Tetapi kalau mencurinya ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar, itu bukan keterlanjuran. Kalau bagi saya cukong-cukong itu tidak ada keterlanjuran. Itu omong kosong semua. Orang mencuri kayu sono keling di Lampung, itu oknumnya orang Rusia. Sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh Gakum. Anak orang hutan 2 ekor diselundupkan, ditangkap oleh karantina dan kepolisian Lampung Selatan di Bakahuni. Itu akan dijual 80 juta. Yang jantan dikasih nama orang hutannya namanya Sudir. Yang betina dikasih nama Siti. Seberapa berat sih hukuman bagi orang rusak? Kalau belum hukum ya hukum mati sekalian aja sudah, Pak. Denda 100 juta, hukuman 5 tahun. Kalau udah denda ya setahun cukup. Ya gimana orang nggak ngulang, jadi tidak ada efek jerah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya tadi selintas mendengar kepada para narasumber yang saya muliakan. Sangat hebat sekali data-data bapak-bapak ini semua. Cuman ini ada koreksi tadi Pak Martua Sirait mengatakan Damar itu hutan adat. Damar itu bukan hutan adat Pak, Damar itu adanya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sampai sekarang ini masih terjaga dengan baik. Karena damar mata kucing itu adalah salah satu tumbuhan langka di dunia. Nah, kebetulan saya berkecimpung di sana cukup lama juga di sana, lebih dari 25 tahun, Mbak. Yang kedua, tadi dari, mohon maaf tadi saya lupa namanya, dari kaum Tapak. Luar biasa sekali, Pak. Anda bisa mengatakan Haji Rashid dan lain-lain bla bla bla. Tetapi kok yang jadi pertanyaan saya, kenapa Manggala nggak tahu? Manggala nggak tahu, tidak tahu, Belaga tidak tahu, atau maju tak gentar. Pengertian maju tak gentar membela yang kita ketahui semua. Kemudian yang tadi lagi saya tambahkan Pak, nama pencuri itu pasti akan berkata, saya terlanjur mencuri mangga karena saya kepengen makan mangga. Tetapi kalau mencurinya ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar, itu bukan keterlanjuran. Maka dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, LHK, saya selalu mengatakan, yang merusak hutan Indonesia adalah tempatnya di Manggala Wanabakti. Saya tegas mengatakan begitu. Kenapa? Pinjam pakai mereka. Pelepasan kawasan mereka. Semuanya di mereka, termasuk pengawasan. Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan ada 830.000 hektar sawit ilegal. Bahkan saya sama Dirjen Gakum itu yang katanya hebat, ninjau langsung ke lapangan. Di dalam hutan ada pabrik kelapa, pabrik CPO milik asing, milik PT Genting. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, puji Tuhan, nggak diapa-apain. Kalau bagi saya cukong-cukong itu tidak ada keterlanjuran. Itu omong kosong semua. Dari 3 juta lebih itu, coba berapa sih yang kena masalah? Kenapa nggak ditangkap? Tadi juga saya mendengar ada illegal logging. Illegal logging yang ditangkap cuman anak buahnya saja. Bapak buahnya hilang. Kemudian dia kena denda. Mungkin saya 5-6 tahun lalu sudah mengatakan, kalau keterlanjuran itu tidak ada, oke lah.
sudah jadikan kebun, sita untuk negara atau denda. Kita kan ada tax amnesty, kenapa tidak ada land amnesty? 1 hektar tanah yang sudah ada kebunnya, kenapa denda 30 juta atau 40 juta? Biar efek jerah, biar mereka jangan maling lagi cukong-cukong itu. Jadi ada istilahnya bilang, wah kata kabupaten, kata provinsi, ini bukan hutan lindung. Tapi hutan yang bisa dikonversi, hutan begini, hutan begitu. Itu kan cuma modus semua. Tadi juga Pak Dawawi mengatakan, ada HGU yang sudah terlanjur dibuat tanpa pelepasan kawasan. Ada. Karena apa? Mohon maaf ini, antara ATR dengan RHK, ya yang dulu itu sejalan. Ya mungkin bapak-bapak yang mulia ini pemerhati lingkungan, tahulah yang saya maksudkan sejalan itu apa. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, tolong bantu kami. Kami Komisi 4 ini ingin membangun, ingin berbuat yang baik. Jangan kalau rakyat nyolong kayu 1 batang, 2 batang, masuk darah. Kemarin pun dalam rapat kerja dengan LHK saya katakan, orang mencuri kayu sono keling di Lampung, itu oknumnya orang Rusia. Sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh Gakum. Ini loh, sampai saya bingung, yang menjadikan lagi. Hutan bakau di Batam, di Uruk, di Timbun, luasnya 23 hektar. Yang ditangkap cuma apa? Mohon maaf, cuma cecurut doang yang ditangkap. Sampai hari ini saya tanyakan, siapa pemiliknya? Insya Allah Pak, lagi dicari. Insya Allah Pak, lagi dicari. Ini sudah terjadi 2 tahun lalu. Kalau nimbun 23 hektar itu, 1 meter itu minimal, kita hitung murah saja 500.000 kali 23 hektar, duitnya berapa? Masa orang sebatam kagak tahu? Kan nggak mungkin. Ini belum kasus-kasus lainnya. Illegal logging yang tertangkap di Surabaya sampai sekarang sudah 4 tahun, tidak ada tindak lanjutnya. Dan saya pun mengatakan ini secara terbuka. Biarkan semua pejabat Kementerian LHK tahu berapa banyak sih cukong-cukong yang maling tanah hutan untuk kebun sawit yang masuk penjara. Termasuk juga tadi dikatakan, saya mendengar, terjadi kebakaran hutan sekian perusahaan. Yang ditindak berapa perusahaan sih? Coba, saya tuh cuma minta, coba pendapat bapak-bapak yang mulia tadi, yang sangat saya hormati. Kenapa tidak dibikin tapal batas contohnya? Radius 500 meter atau radius 1 kilometer dari kebun swasta. Apabila terjadi kebakaran, menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Sampai hari ini tidak pernah didengarkan oleh RHK. Saya ini Pak, melihat laut kita rusak. Ini nyimpang daripada ini. Laut dikeruk, disedot pasirnya. Coba kita bayang tidak. Di Pelabuhan Bakahuni, 1 bulan minimal 7-8 kali penyelundupan burung langka. Yang nangkap siapa? Bukannya dari LHK, tetapi dari karantina pertanian. Terakhir, anak orang hutan 2 ekor diselundupkan, ditangkap oleh karantina dan kepolisian Lampung Selatan di Bakahuni. Itu akan dijual 80 juta. Saya tidak tahu kasus selanjutnya bagaimana. Yang saya minta sama Dirjen KSDAE, selamatkan kedua bayi orang hutan tersebut. Sampai akhirnya saya ninjau langsung di tempat penampungan. Saya bilang sama yang mengurus, ada LSM di sana, ini uang untuk beli susu, ini untuk beli obat, ini uang untuk bantu menjaga. Sekarang sudah dibawa ke Jambi untuk
dididik. Bahkan suatu kehormatan sekali bagi saya, yang jantan dikasih nama orang hutannya namanya Sudin, yang betina dikasih nama Siti. Ini loh yang kadang-kadang saya ini minta masukan bapak-bapak yang terhormat tadi, yang sangat pintar, sangat tahu sekali permasalahan. Seberapa berat sih hukuman bagi orang perusak hutan? Kalau belum, hukum ya hukum mati sekalian aja sudah, Pak. Tolong berikan kami masukan, Pak. Nanti dalam penyusunan DIM juga saya akan mengatakan begitu. Ini misalnya terjadi, ini denda 100 juta, hukuman 5 tahun, kalau udah denda ya setahun cukup. Ya gimana orang nggak ngulang, jadi tidak ada efek jerah.